PewDiePie lagi-lagi menjadi pembicaraan. Gak ngapa-ngapain, gak bikin kontroversi. Lagi asik-asikan di Jepang sama keluarganya, sama anaknya. Atau lagi liburan ke Sweden deh, gue gak tahu. Tapi intinya dia lagi gak ngapa-ngapain. Dan tahu-tahu menjadi trending topic, menjadi omongan banyak orang, dan menjadi diskusi banyak orang lagi. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama PewDiePie? Dan kenapa ada case Senate di sini, No? Jadi what's going on? Kenapa tiba-tiba jadi topik panas? Senat adalah seorang konten kreator, lebih tepatnya streamer, yang menurut gua memang udah menjadi top of mind dan udah menjadi nomor satu di Twitch karena kegiatannya yang sangat luar biasa. Dia suka bikin konten-konten yang emang rusuh. Dia juga kadang-kadang punya surprise-surprise yang aneh-aneh. Dan yang paling terakhir, dia tuh lagi terkenal banget bikin yang maraton gitu loh. Jadi dia streaming gak berhenti-berhenti, dan selama streaming itu datengin artis-artis terkenal gitu, which is cool. What is purpose to me? And purpose to me is simply being useful. I used to think I was put on earth to be a wrestler. No, I'm a human being, breathing air like everybody else. Not gonna lie, Senat emang serius sama apa yang dia kerjain. Setiap dia mau ngelakuin streaming maraton yang gak berhenti-berhenti, terutama di tema game, dia itu selalu nunjukin trailer yang sangat-sangat luar biasa. Ini salah satunya yang versi dia mau namatin game-game Batman. You just gonna stand there? Or what? Jadi emang dia itu keren banget. Serius, dia keren, dia hebat. Nggak semua orang bisa menyaingi dia. Nggak semua orang bisa kayak tinggal nyalain live streaming terus 24 jam streaming. Dia bisa menyajikan konten-konten yang luar biasa dalam streaming-streaming nggak berhentinya. Tapi baru-baru ini, pada saat dia lagi streaming game Batman itu yang nggak berhenti-berhenti, dia membuat sebuah argumen yang dia sendiri sadar kalau itu argumennya L-takes alias argumen jelek. Dia bilang bahwa dia nggak ngerti kenapa banyak orang nontonin PewDiePie. Dia nggak nonton PewDiePie dan dia nggak tahu kenapa banyak orang nontonin. This may be an L take, and I apologize in advance. But I couldn't see how it's a PewDiePie. I'm sorry. Nah, I agree. I feel like I didn't watch him. When I looked into him, I'll be honest. That might be an L take though, not facts. It be like that. Not for me personally though. I don't know. Dan dari sinilah sebenarnya kontroversi terjadi, yang dimana banyak orang kayak nggak suka sama argumennya si Senat, yang dimana argumennya sangat-sangat jelek dan nggak masuk akal. Serius, netizen tuh langsung pada kayak, lu kenapa sih Senat? Random banget. Dude throwing shade for absolutely no reason. Jadi dia ngomong kayak, lah tahu-tahu kenapa lu ngatain PewDiePie gitu, out of nowhere banget, bilang kayak bingung kenapa orang-orang nontonin PewDiePie dan sampai sebanyak itu. You wouldn't exist without PewDiePie, show some respect, that's a real OG. Yes, buat gue ini sangat masuk akal banget, karena PewDiePie itu adalah salah satu faktor di mana akhirnya banyak orang masuk YouTube, bukan cuma masuk, tahu YouTube, nontonin YouTube, dan mungkin discover other creator, dan akhirnya bisa menjadi penonton YouTube yang suka nyari konten-konten yang lain di YouTube, atau bahkan bisa sampai ke Twitch dan lain-lain. PewDiePie jelas secara angka ngubah shape culture, bagaimana anak muda itu yang harusnya biasanya main bola sore-sore tapi malah nyari tontonan di YouTube atau bahkan di Twitch. PewDiePie slander will not be tolerated. Yang ngatain PewDiePie tidak akan mendapatkan toleransi. Ini udah agak argumen yang lebay, kelihatan kayak white knight, tapi ya gue paham lah, maksudnya kayak ngapain tiba-tiba sih lu nyenggol PewDiePie gitu loh. How is it possible that every single take for Kai I have seen in the past few days like the most take ever, like at this point this must be rage bait. Gue setuju banget, ini kayak terkesan rage bait, seriusan. Maksud gue, what's going on Senat? Gue gak tahu apakah ini lu rencanain apa enggak, apakah ini emang lu tunjukkan gitu. Tapi mau gak mau jadi terbesit gitu di pikiran gue, dan gue menunggu alasannya gitu, kenapa lu bikin kayak gini. Jadi buat yang belum tahu, menurut gue memang pada saat dia streaming Batman ini penontonnya nggak sebanyak yang biasanya. Ditambah di dunia streaming itu lagi banyak yang seru-seru lainnya, kayak ISOSpeed lagi kemana tau lah. Beberapa streamer juga lakuin in real live streaming, lagi rame-ramenya. Jadi lagi kebagi pecah gitu loh, dia nggak menjadi pusat tontonan pada saat ini. Lagi-lagi ini adalah asumsi negatif gue ya, bisa jadi salah. Tapi kayak apa yang dia lakuin bener-bener nge-rage bait aja gitu, biar orang-orang nontonin dia, biar orang-orang akhirnya ngecek dia lagi ngapain hari ini, dan mungkin orang-orang nggak tahu dan lupa kalau dia lagi streaming Batman nggak berhenti-berhenti. Itu sangat-sangat pikiran negatif dan sangat-sangat asumsi yang buruk dari gue terhadap Senat. Tapi gue juga bisa berpositive thinking kalau dia tuh tiba-tiba lagi ngobrol aja gitu sama partnernya, terus kayak kepikiran gitu, ya kayak gue, kenapa orang masih nontonin PewDiePie dan lain-lain ya. Atau bisa jadi juga kalimat dia ditarik out of context gitu, yang dimana kayak, kenapa orang masih nontonin PewDiePie sekarang? Make sense, karena PewDiePie tidak se-YouTube dulu, tidak sering rajin upload dulu, tidak se-grinding dulu, kontennya juga jauh lebih safe.
nggak terlalu banyak gimmick, itu buat gue masih boleh lah dipertanyakan. Ya gue udah bisa tahu jawabannya juga, bahwa orang suka PewDiePie ya karena loyalnya gitu, bukan masalah PewDiePie berubah atau gimana, mau dia udah berubah dan lain-lain, it's still PewDiePie. I've been subscribed to PewDiePie since first grade. I never once watched Kai at the source, only ever see him in clips people share around. Dudes walking on nice paved road and talking the guy that built it. Ya, ini yang tadi argumen yang awal, bahwa mesti diakui men, PewDiePie shape the culture. PewDiePie adalah salah satu faktor bagaimana konten kreator streamer sekarang itu bisa gede. Dia menyiapkan audiensnya, dia menyiapkan jalannya. Yang dimana pada masa itu terakhir tuh di bawah dia tuh Smosh yang masih sangat niche banget, yang masih sangat intinya orang-orang yang mesti ngerti Amerika banget. Sedangkan menonton PewDiePie pada saat itu bener-bener lu nggak perlu ngerti Inggris, lu nggak perlu ngerti culture Amerika atau tren-tren yang rame di Amerika. Beda banget kayak lu nonton Smosh. Nonton PewDiePie adalah game yang bahasanya cukup universal walaupun pakai bahasa Inggris, tapi dia mainin game horror yang orang-orang mungkin nggak terlalu harus ngerti bahasa Inggris, tapi cukup seru ngeliat dia kagetnya. That's true. Itu nggak bisa didebat sih menurut gua. Dan ya iya, si Kai Cenat ini jalan di jalan yang lebih enak karena dia disiapin audiensnya yang udah lebih ngerti, yang udah lebih mature, yang udah lebih siap, bahkan udah bisa spending, jadi bisa nge-subscribe, bisa beli, bisa support, bisa donate, dan dari itu semua ada pengaruh PewDiePie di situ. Ada jejak kaki PewDiePie di situ, ada tanda tangan PewDiePie di situ. Hal ini pun juga cukup ditanggapi agak serius sama MrBeast sebagai yang the number one di YouTube sekarang, bahwa L-Take, he fundamentally shaped YouTube culture. I miss meme review and love watching play random games while I ate dinner every night. Pewds a goat. Intinya dia bilang bahwa ini benar-benar L-Take banget dari Kai Cenat, yang dimana MrBeast juga kayaknya berteman sama Kai Cenat gitu. Yang menurut dia, ya tadi argumennya masih sama kayak teman-teman dan gua gitu, bahwa mau nggak mau apa yang lu lakuin sekarang itu jauh lebih mudah karena PewDiePie. Memang PewDiePie tidak intended untuk itu, tidak punya misi seperti itu, tapi mesti diakui bahwa culture streaming, entertainment, content creator sekarang itu terbantu sama dimana PewDiePie grinding dulu. Dan gue setuju banget, apa yang lu lakuin sekarang itu jauh lebih menggelegar, luar biasa, lebih niat, 10-100, hell bahkan 1000 kali lebih serius, lebih effort daripada PewDiePie yang cuma duduk depan PC-nya nge-review meme, main game-game horror, kaget, bikin kompilasinya, wheel dulu, apa nama gamenya tuh, Hot Wheel apa sih, yang sepeda-sepedahan itu, dan lain-lain. Yes, apa yang lu lakukan untuk penonton lu sekarang itu jauh lebih besar daripada PewDiePie. Dan mungkin juga gue yakin si Kai Cenat ini nggak ada hate feeling atau cuman emang genuinely asing gitu. Mungkin karena emang dia dari dulu nggak nontonin PewDiePie dan lain-lain. Dia nanya kenapa orang nontonin PewDiePie, kenapa orang-orang suka nontonin PewDiePie. Jadi ya dari situ banyak asumsi berkeliaran di internet lah, dan gue coba untuk nge-cover semuanya gitu. Dan dari gue juga yang pengen bisa jadi asumsi negatif atau asumsi positif, atau emangnya tadi gue lanjutin ya asumsi positif ya, kayak emang dia nggak nonton PewDiePie aja, dia nge-skip era PewDiePie dan langsung menjadi streamer juga bisa aja kan. Dan dia lagi bertanya genuine gitu. Bahkan dia sendiri sudah akui, kalau tadi kalian lihat dan denger klipnya sekali lagi, This may be an L-Take. this might be an L-Take. Dia akui itu loh, that's an L-Take, argumen jelek itu. Tapi dia beneran mungkin genuine nanya, kenapa orang dulu nonton PewDiePie? Dan jawabannya masih sama. Lu bandingin PewDiePie yang dulu dengan yang sekarang. Dulu, ya orang nggak bikin konten seniat lu, seluar biasa lu, dan seserius lu. Seniat-niatnya orang ya upload tiap hari, bikin konten, bahkan upload rekam dan kumpulin kompilasi, mainin tiap game pas baru mau keluar, selalu punya energi untuk itu, selalu punya energi untuk entertain orang. Upload nggak harus durasi panjang-panjang, sudah cukup. That's the grinding back then. Dan PewDiePie juaranya menurut gua. Udah pasti juaranya. Nggak mungkin, man. Gue nggak bilang PewDiePie yang terbaik dan nggak ada salah ya. Tentu dia punya kontroversi lainnya di balik karirnya dan lain-lain. Dan balik ke basic banget dalam argumen ketika Kai Cenat bilang udah coba nonton PewDiePie dan masih nggak suka dan emang nggak enjoy. Itu hidup dia dan suka-suka dia gitu. Kita mungkin bisa mengkritisi dan kayak ya udah gitu. Dan ketika ada orang yang nggak suka sama tontonan yang kita suka, ya udah ya. Lu nggak suka sama My Hero, gue nggak pernah paksa lu nonton kan. Lu pada aja yang pas gue ngomongin anime lu jelek panik langsung ya ini sama gitu. Jadi ya silakan kita kritisi aja gitu si Kai Cenat ya. Dan nggak harus selalu jadi white knight PewDiePie yang harus selalu belain PewDiePie. But in my opinion, I love PewDiePie. Gue nontonin konten-konten dia, gue ingat setiap era gue. Sebenarnya gue tuh lebih suka nontonin kompilasi pas dia main game. Tapi pas era dia selesai main game, gue suka banget meme reviewnya dan Pew News tentu saja. Dan ya sampai yang pas dia upload video terakhir dia main gaming lagi tuh ya, gue juga masih nontonin. Walaupun jujur agak ngebosenin. Lebih enak nontonnya pas lagi ngerjain sesuatu yang lain gitu. Dia nggak se-grinding itu lagi, udah jadi bapak-bapak. Tapi kalau menurut kalian bagaimana tentang Kai Cenat versus PewDiePie? Well, not versus, nggak terlalu konflik yang gimana, cuman L-Take saja. Menurut kalian bagaimana? Coba komen di bawah. Dan kalau kalian mau mengkritisi gue atau kalian punya asumsi lain juga silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian suka sama pembahasan culture internet kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dong dengan sesimpel klik tombol subscribe. Ayo bentar lagi 1 juta subscribers biar udah stop ngomongin 1 juta subscriber ke channel ini dan kita bisa move on. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri, dan untuk kita semua, Brofis.